Shalom Sobat BB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025 yang berjudul Melayani dengan Hati Hamba. Firman Tuhan diambil dari kitab Yohanes pasal 13 ayat 1-20. Kitab Yohanes pasal 13 ayat 1-20 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami mohon penyertaan Roh Kudus agar kami dapat memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 13 ayat 1-20. Demikian firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan siapa yang menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku." Sobat WB yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan. Meskipun Tuhan Yesus tahu akan segala sesuatu yang akan terjadi pada dirinya, namun apa responnya dan apa yang ia lakukan? Ayat 1-11.
Apa sesungguhnya pesan Tuhan Yesus untuk kita juga perihal keteladanannya membasuh kaki para murid, ayat 12-20. Sobat WB yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberi teladan sikap kerendahan hati melalui tindakan ketika ia membasuh kaki murid-muridnya. Tindakan ini mengajarkan kita sebagai murid Kristus bagaimana pemimpin sejati melayani dengan penuh kasih dan rendah hati tanpa memandang status. Pengorbanan terbesar Yesus sebagai korban penebus dosa kita menunjukkan bagaimana ia rela meninggalkan kemuliaannya, mengambil rupa seorang hamba, dan taat sampai mati di kayu salib. Inilah kerendahan hati sejati. Tuhan Yesus memberi kita teladan untuk mengutamakan kepentingan orang lain di atas diri sendiri. Tuhan mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan mengesampingkan ego atau kepentingan diri sendiri. Belajar kerendahan hati dan melayani dengan hati hamba dapat diterapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Melayani sesama dengan ketulusan tanpa motivasi apapun, mengampuni orang lain, bersedia ditegur atau dikoreksi dan belajar bertumbuh dan terus berubah sesuai dengan kehendak-Nya. Belajar meneladani kerendahan hati dari Tuhan Yesus dimulai dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui firman-Nya setiap hari. Karena firman Tuhanlah yang akan mendidik kita, menegur, dan memimpin kita hidup dalam jalan-jalannya. Sebelum kita membagikan kepada rekan dan kelompok pemuritan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Ajar kami untuk memiliki hubungan pribadi dengan Engkau, karena firman-Mu lah yang mendidik, menegur, dan memimpin kami hidup di jalan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Melakukan teladan Yesus adalah keputusan dan pilihan untuk bertumbuh dalam kualitas hidup seorang murid.